Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah dampak positif bagi kehidupan Anda masing-masing. Dan terima kasih banyak atas segala support, dukungan-dukungan yang Anda berikan kepada tim channel Padepokan Gaul. Semoga saja dari hal itu nantinya akan membawa arah baik dan juga dampak yang baik. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini masih mengalami banyak masalah-masalah, yaitu masalah rumah tangga, masalah-masalah pribadi ataupun masalah-masalah gaib, semoga saja segera mendapatkan solusi penyelesaian yang nyata, yang dimana dari solusinya nantinya pun akan benar-benar membawa sebuah manfaat. Dan tak hanya itu, dari hal itu pun nantinya dari para pemirsa yang sudah mulai masalahnya terselesaikan akan dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara-cara yang benar. Dan sedikit di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya sebagai manusia yang hidup di Indonesia atau dikenal dengan istilah Nusantara, dimana di keadaan sekarang ini mungkin dari alam yang sudah mulai masuk ke musim penghujan, dimana situasi daripada alamnya sulit diprediksi ataupun dipahami daripada kecanggihan teknologi manusia. Dan tak lupa juga di sisi manusiawi, banyaknya sesuatu hal yang menyangkut dengan tongkat estafet kepemimpinan Nusantara atau Indonesia kali ini banyak membawa hal-hal buruk seperti yang sudah disampaikan di konten-konten channel Padepokan Gaul, dimana hal itu salah satunya timbulnya sebuah huru-hara besar yang sudah dimulai fasenya. Dan kami agak melihat kenyataan fakta menarik di sisi manusiawi kali ini, bahwasanya keadaan dari manusia-manusianya pun ya tergolong baik dibanding daripada negeri-negeri yang berada di luaran sana yang terdampak seperti halnya peperangan ataupun terdampak krisis global. Dan juga dari hal itu, maka sebagai manusia yang tinggal di Indonesia, patutnya kita bersyukur, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hal yang menarik, yang unik di keadaan alam sekarang ini dan juga sisi manusiawinya, di mana sekarang ini sedang ramai banyak para pakar ataupun kalangan orang-orang pintar dari wilayah-wilayah yang mereka mengatakan wilayah pendidikan dan juga menyuarakan hal-hal tertentu mengenai daripada sosok pemimpin dari Indonesia. Dan juga dari hal itu sendiri malah melahirkan banyak hujatan, cacian, fitnahan yang bertubi-tubi yang diterima oleh sang pemimpin tadi. Nah, di kesempatan ini kami dari tim channel Padepokan Gaul bukan meranah kepada sisi-sisi lain, sisi politik itu tidak, atau sisi yang lain pun tidak. Kami hanya ingin mengetahui mengenai sisi gaib, apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang dikatakan pintar ataupun yang menganggap mereka sebagai seorang yang sangat berpendidikan namun menghadirkan hal-hal seperti itu. Dan juga satu esensi di kesempatan kali ini, di mana kami tidak mengikuti ataupun tidak menuntun siapa untuk mengamankan atau dan yang lain, tidak, kami tidak meranah ke politiknya. Namun satu hal yang ingin kami ketahui, yaitu fitnahan, cacian, hujatan yang saat ini diterima oleh seorang pemimpin dari Indonesia dan Nusantara ini, itu sampai sekarang ini masih terjadi dan juga membabi buta. Apakah dari hal ini yang sekarang ini sempat dikabarkan di konten-konten dahulu dan disimak dari awal sampai akhir, semoga bisa dipahami dengan jelas dan jeli bagaimana menyikapinya mengenai keadaan di Nusantara sekarang ini. Dan sebagai warga negara yang baik, tetaplah berpegang pada ketaatan pada
Sang Pencipta dan juga berpegang kepada kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1445. Dan di kesempatan ini alhamdulillah saya masih ditemani mediator teman saya yaitu Mas Ahmad. Bagaimana kabarnya? Sehat Mas. Sehat. Siap ya Siap. kali ini. Mungkin itu sedikit saja narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa diambil hikmahnya, manfaatnya bagi kita semuanya dan lebih-lebih bisa untuk mudah bersyukur terhadap anugerah Allah seperti halnya kita diizinkan hidup di Nusantara. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Bercahaya dan Allah. Salah satu makhluk gaib terkuat otomatis dan untuk meditasi untuk menguapkan semua dilempar semua efek negatifnya dan ini penyusup penyebabnya hancur. Assalamualaikum Muhammad, Assalamualaikum Muhammad, Assalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Yang Bercahaya. Salah satu makhluk gaib terkuat yang tahu mengenai hakikat. Sekarang ini banyaknya beberapa kalangan orang pintar membuat hal-hal kegaduhan di negeri. Dari salah satu gaib yang terkuat dan benar-benar tahu dan dijadikan hadir dan bisa bercerita yang asli. Ketarik ke tangan kanan saya. Kita saja tersambung langsung bicara otomatis dengan dengan golongan apa ini? Siluman. Siluman. Ingat resikonya kalau kamu berdusta, pura-pura atau berkhianat, otomatis tubuh makan terpotong-potong. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Jujur. Jangan saya nanya kamu seperti ini. Aduh. Kalau kamu jujur otomatis Ya. apapun. Nyaman menempati sementara jasad mediator ini otomatis Assalamualaikum Muhammad. Dengan golongan apa ini? Iblis. Iblis dari mana? Saya berasal dari selatan. Dari selatan. Selatan mana? Jujur katakan dengan jelas. Kalau kamu berdusta otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Daerah selatan. Di mana daerah itu sesuatu yang dari mana daerah itu sangat terkenal. Kamu di daerah itu menempati di dalam tubuh manusia atau di wilayah atau di mananya? Dikatakan dengan jelas. Saya mengikuti jasad manusia. Manusia yang kayak apa? Manusia yang meneliti sejarah. Sejarah dari bangsa Nusantara. Tahu seluk-beluk. Dari negara saat ini berdiri sampai saat ini. Dirinya dari negara yang merdeka maupun dari zaman-zaman terdahulu. Seorang sejarah. Kamu ngerti manusia kalau begitu? Ya. Sekarang ini sedang ramai para manusia-manusia yang pintar, yang dikatakan itu sebagai manusia yang berpendidikan, yang tahu menahu mengenai keadaan bangsa. Itu mereka banyak melakukan hal-hal tertentu. Saya tidak meranah ke sisi politik atau sisi apanya, saya tidak mengikuti. Tapi saya ingin tahu sebenarnya esensinya apa dan golongan apa yang menggerakkan. Adakah sesuatu dari luar bangsa ini yang sudah menyusup kepada mereka-mereka? Jujur katakan. Banyak faktornya. Karena dari orang yang saya ikuti, ada juga rasa iri. Terus? Ada pula dari dorongan-dorongan orang lain. Untuk menjadikan suatu kelompok supaya menjadi kuat. Saling berselisih. Untuk apa kamu mengetahui seperti itu? Tidak penting bagi kamu. Saya ya mungkin dikatakan tidak penting, ya tidak penting, tidak apa-apa. Saya ingin tahu saja esensinya mendorong siapa? Mereka sendiri dari luar tadi jelas ada
Ada. Bangsa-bangsa mana saja yang sudah Dari arah barat. dari barat? Ingat loh resikonya kalau berdusta. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang dari luar sering berkumpul di daerah barat. Kamu nggak bohong. Ingat resikonya. Terus ini, di keadaan sekarang ini, di keadaan nyata saja saya mengatakan kepada kamu, sosok pemimpin yang masih menjadi pemimpin saat sekarang ini kan masih banyak dicintai daripada rakyatnya. Kan gitu kenyataannya. Sebenarnya, kalau dilihat dari sisi manusia, harusnya kan dia sudah selesai. Kan gitu. Apa sih esensinya gaib dalam tubuh pemimpin bangsa ini? Ya itulah resiko orang yang amanah, resiko orang yang jujur, menelan pil pahit. Ketika saat ini sedang berjuang, menjalankan tugas dari Yang Maha Kuasa. Golongan kami yang sudah bersemayam dalam zat manusia, pasti dengan segala cara dan upaya untuk menggulingkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar menjalankan tugas. Dari kejelekan-kejelekan latar belakang dari pemimpin yang saya sebutkan tadi, dia amanah, jujur, jalankan tugasnya. Saya yang menempati jasad manusia, saya bisik-bisiki, saya carikan teman lagi, orang-orang yang pintar, supaya mencari kesalahan dari pemimpin yang adil saat ini. Gitu. Ya supaya apa? Negeri Nusantara tidak dipimpin dengan orang yang benar-benar amanah, orang-orang yang benar jujur. Fitnah-fitnah sudah saya layangkan semuanya. Seperti halnya sudah diberitakan di konten-konten yang lalu bahwa huru haranya sudah dimulai, itu berarti benar sekarang ini sudah mulai. Dengan ditandanya seperti fitnah, hujatan, cacian, makian, yang dimana bangsa Nusantara kan bangsa Timur, harusnya tidak memiliki tradisi-tradisi seperti itu. Sebenarnya menilai pemimpin yang jujur, yang baik itu gampang sebenarnya. Salah satu cirinya apa? Dia dihujat, dia difitnah, dia orang-orangnya biasa saja, tidak marah, tidak dendam. Situlah bisa mengetahui karakter seseorang. Kalau orang itu pemimpin yang ambisius, pemimpin yang sombong, pasti dihujat daripada orang-orang maupun kelompok-kelompok, pasti akan tidak terima, diburu, bunuh, diincar, gantung. Pemimpin-pemimpin yang saya sebutkan itu, yang sombong, ambisius, sudah terjadi dari zaman-zaman terdahulu. Tahu kamu pasti pemimpin itu. Tidak terima dengan apa yang dia jalankan, karena dia seorang pemimpin. Ada rakyat yang mendemo, pasti akan diburu dan dibunuh. Gitu. Oke. Terus ini yang mau saya tanyakan ke kamu lagi. Kenapa kok sampai bangsa-bangsa luar menyusup, menyelinap kepada orang-orang kalangan-kalangan yang pandai dan juga kalangan-kalangan tertentu lah, demi menghancurkan daripada pondasi landasan bangsa Indonesia atau Nusantara ini? Ya untuk apa mencari orang rakyat biasa, rakyat kecil, dari logika tidak main. Mending cari orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang tahu sejarah dari seluk-beluk bangsa Nusantara. Itulah asal-usul muasalnya. Kalau debat mengandalkan daripada pikirannya, masuk logika kan pasti kalau debat menang. Jadi orang yang pandai debat itu belum tentu benar. Saya tidak tahu. Jujur. Aduh. Terus ini kalau orang banyak bicara, itu ya banyak dipertanyakan daripada bicaranya itu benar apa tidak. Terus sebagai makhluk gaib, apa yang kamu lihat daripada sosok pemimpin tadi yang masih memimpin dari bangsa Nusantara ini? Kenapa sampai dikerahkan banyak kalangan orang pintar, bahkan bangsa luaran sana ingin sekali menghancurkan? Dan kenapa kok sampai dikatakan kalangan manusia itu powernya masih sangat kuat? Saya beri bocoran sedikit saja. Orang yang saat ini memimpin bangsa Nusantara, golongan kami itu hanya melihat orang tersebut jasadnya diselimuti daripada golongan cahaya. Tidak berdusta kamu? Itu saja. Saya hanya membeberkan sedikit saja informasi.
Jadi kalau boleh saya perjelas, orang ini bukan sembarang manusia. Dia terselubungi daripada cahaya. Cahaya mana cahaya itu? Tidak hanya setitik, menyelimuti daripada segala tubuhnya, dari kaki sampai kepala. Dan yang jelas sosok ini pemirsa yang pernah sampaikan dari kalangan alim manusia bahwasanya jika seorang manusia yang benar itu pasti banyak dicaci, dimaki, dan juga dihina. Benar begitu? Ya pemimpin yang cinta tanah air ya seperti itu. Cintai daripada negaranya. Terus ini yang mau saya tanyakan. Setahu saya fakta yang lalu, pemimpin-pemimpin yang lalu kan kalau dia mau selesai kan udah habis masanya, kan udah gak ada powernya atau gak ada pengaruhnya. Tapi yang sekarang ini lain, berarti ada sisi gaib tadi, cahaya-cahaya yang menyelimuti itu yang sudah settingan Allah. Ya pasti, mana pemimpin itu, dia itu benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dia menjalankan sesuai daripada ya seorang pemimpin ya harus menjalankan, mengayomi rakyat daripada dana-dana yang sudah masuk dalam pemerintahan itu disebar demi kemaslahatan umat, demi orang banyak, bukan masuk dalam kantongnya dia sendiri. Itulah pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Oke. Dari pembangunan itu juga bisa dilihat kan. Itu berarti dampak jika memang pemimpin-pemimpin itu benar-benar memimpin dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar. Dana yang masuk itu bukan untuk pribadi. Oke. Tidak kuat saya di sini lama-lama ini. Kenapa nggak kuat? Berbahaya bagi saya. Terus cacian. Kamu nanti akan diancam teman saya itu. Yang mana? Daerah selatan banyak. Tunggu saja kamu. Oke. Saya berbahaya di sini. Sayang, kamu mengancam saya, awas kamu, saya ancam. Kamu kan terpotong-potong. Terus ini yang mau saya tanyakan. Sekarang ini antara hitam dan putih itu kan sangat sulit dibedakan. Apakah dari sosok ini juga menjadi salah satu pembeda antara hitam dan putih, atau bagaimana menurut kamu sebagai gaib yang selama ini membumbui daripada manusia-manusia pintar? Ya nanti ada masanya di mana perpecahan belan sudah di depan mata. Itu akan terbuka dengan jelas mana yang hitam asli, mana yang putih asli. Tidak ada hitam dibungkus putih, tidak ada putih dibungkus hitam. Nanti ketika perpecahan di mana-mana sudah menggunakan akal logikanya, menggunakan kepintarannya, yaitu nanti akan terbuka semuanya. Oh, jadi begitu. Ngomong-ngomong, kalau orang itu sering dihujat, difitnah, dicaci maki, itu nanti dampaknya apa kalau orang itu menerima dengan baik? Ya kalau dia legowo, dia sabar, itu nanti akan diberikan anugerah daripada Allah. Itu Allah ya sendiri yang menentukan. Karena yang mengetahui si hambanya itu kan hanya Allah kan. Kamu tahu semua ya? Tahu. Meskipun orang itu diuji sabar, dia difitnah, tapi ketika di dalam hati dia mengeluh, kenapa ujian begitu berat, itu kan sama saja ujiannya gagal. Oke, ini saya pertegas pemirsa, ini bukan meranah ke sisi hal-hal politiknya, namun kami melihat itu sesuatunya dari sisi manusiawi dan juga ini dari sisi gaibnya. Sudah bertahun-tahun saja. Sudah bertahun-tahun saya terus melancarkan informasi-informasi yang palsu untuk mencari latar belakang, cari kesalahan-kesalahan, tapi tidak berhasil juga. Teman-teman saya yang ada di barat sudah banyak bersekongkol itu. Oke, kalau itu memang takdir Allah ya, golongan kami juga tidak bisa apa-apa. Kami juga hanya bisa berusaha saja. Selain yang kamu lihat cahaya-cahaya tadi yang menyelimutinya, adakah dari golongan-golongan lain? Itu turunan dari dia. Dari leluhurnya itu ada yang menitipkan. Masih menjaga itu dari golongan kodamnya mungkin. Ya daripada tingkah lakunya yang dia saat ini. Dia kan mengelola sebuah negara. Itu ada yang mengelola, itu ada dari turunan yang mengarahkan. Kodam leluhur yang mengarahkan, yang membimbing.
Sudah gaib-gaibnya membingung sendiri. Banyak. Apa kamu tidak bisa berperang dengan mereka? Sudah saya katakan, saya sudah berusaha. Cuman takdir Allah berkehendak lain. Oke. Jelas sekali kalau begitu. Lantas, di keadaan sekarang ini yang sudah terjadi seperti ini, mungkin beberapa waktu lagi, golongan-golongan kamu akan membuat sesuatu hal yang mungkin lebih parah lagi kehebohannya atau yang kayak mana. Bahkan membuat gaduh daripada Nusantara. Pasti itu. Lebih ekstrim lagi nanti. Dengan cara apa? Segala hal. Kebohongan, fitnahan, cacian, makian, dan semuanya. Perkelahian juga. Na'udzubillahi min dzalik. Adu keyakinan. Wih, bahkan keyakinan nanti pun akan mungkin semakin diadukan. Seperti yang sudah terjadi. Terpecah belah menjadi banyak golongan. Di mana golongan itu merasa pintar sendiri, baik sendiri, dekat dengan Allah sendiri. Nah ini yang mau saya tanyakan. Orang-orang tersebut kan orang-orang yang pintar, pandai, dan juga berpendidikan tinggi. Tapi kenyataannya mereka kok justru malah tidak menggunakan kepintaran, kepandaiannya dengan bijak. Itu berarti pengaruh kamu. Dan kepandaian manusia tidak menjamin bahwa golongan cahayalah yang membimbing. Ya, sulit sekali membedakan. Golongan gaib itu rumit dipahami manusia. Manusia tidak bisa melihat, tapi dampaknya bisa dirasakan. Oke. Ngomong-ngomong, panjangkah tugasmu sampai sekarang ini? Masih sampai huru hara nanti. Yang akan benar-benar terjadi yang full. Saya masih untuk mengendalikan jasad manusia itu. Tidak terima dengan pemimpin, itulah tugas saya. Oke. Lalu yang hitam dan yang putih, nanti kan kamu mengatakan akan terpisah. Cirinya kayak apa dan efek atau dampaknya kepada orang-orang yang sudah terlanjur mereka mengikuti jalur hitam itu seperti apa, yang mengikuti jalur putih itu seperti apa? Ya. Saya beri bocoran sedikit saja. Kalau kamu berdosa otomatis kembali kepada tubuhmu. Sallallahu alaihi akan menghancurkan kamu sendiri. Nanti dampak orang yang hitam. Nanti dampaknya ya dia akan merasakan sendiri kesulitan sendiri. Selain itu mungkin akan mendapat hal yang lebih ekstrim lagi dari Sang Pencipta. Bisa jadi ya sakit yang menaun maupun penyakit sudah mati mendadak. Itu sudah diambil langsung karena sudah keterlaluan. Sudah masanya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang putih ya dia sebenarnya cinta tanah air itu. Dan nggak banyak orang-orang seperti itu. Tidak. Dia juga mewarisi daripada leluhurnya, akhlaknya. Oh, itu tandanya. Lalu di keadaan sekarang ini, manusia-manusia yang susah dipengaruhi daripada hal-hal buruk seperti halnya untuk membangun huru hara tidak mudah terpancing itu ya seperti apa? Dan yang mudah terpancing bahkan membuat gara-gara sampai huru hara itu ya seperti apa? Kalau yang sudah terpancing, dia diberi informasi sedikit saja sudah marah-marah tanpa tahu seluk-beluknya. Kalau yang tidak terpancing, dia hanya sibuk. Dia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Terus dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak tahu menau dan tidak tahu mau tahu. Sama dia juga berkeyakinan kuat. Semua terjadi juga atas takdir Allah. Dah, itu saja. Oke, jelas kalau begitu. Lah orang-orang tadi yang dari barat tadi itu sudah sampai mana titik-titiknya? Sudah merayap banyak. Apa yang mereka bawa untuk datang ke sini? Harta banyak enggak? Bukan. Iming-iming. Dia mau dirobohkan ya struktur pemerintahan. Dia tidak setiap hari, ada beberapa waktu-waktu tertentu untuk mengecek perkembangan di mana apa yang kamu lakukan untuk merobohkan negeri yang kamu tempati. Dan yang hitam tadi itu kalau boleh disebut itu sebagai apa, pengkhianat bangsa, bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Kenapa?
Itu ya pengaruh saya itu sebenarnya itu. Udah jelas bahwa Kalau hukum alam itu adil, manusia seperti harus tembak mati. Nah, alhamdulillah. Kalau itu hukum alam adil, ini kan hukum alam sedang tidak adil ini. Tumpul pada orang yang jujur. Jangan buat fitnah loh, tumpul kepada orang yang jujur gimana? Saya salah mengucapkan apa itu istilahnya itu. Kamu menipu berarti. Tumpul kepada orang yang berharta berduit gitu. Ya yang amanah itu. Itu hukum kalau sudah berlaku. Itu tidak, kalau orang yang bersalah itu tidak langsung dihukum dengan yang adil. Harusnya orang pengkhianat itu tembak mati saja. Jadi jelas hukuman bagi para pengkhianat itu harus tidak dimanjakan. Tidak harus diberikan fasilitas yang layak gitu. Pengkhianat negara itu. Kan itu pengaruh kamu. Itu nanti jadi kamu semuanya sama. Sudah. Ya, bagus itu. Udah, ada pesan lagi nggak mengenai keadaan sekarang ini? Masih panjang rantangan saya itu. Mau nakut-nakutin lagi nggak? Ya. Udah cukup. Udah. Oke. Sudah ya. Balik ke asalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan dikembalikan di lantai. Aduh, kurang ajar kamu. Saya tonjok kepala kamu nanti. Aduh. Sehat Mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya menyikapi daripada konten kali ini. Silahkan yang memang memiliki pandangan nantinya pun semoga saja bijak menyikapinya dan juga tidak menggunakan daripada sara, bahkan caci maki, fitnahan ataupun hinaan yang jauh daripada budi pekerti leluhur bangsa Nusantara ini. Sebagai pribadi yang diizinkan untuk tinggal di Indonesia atau Nusantara, semoga saja kita semuanya tetap menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa dalam menjalani kehidupan kita di Nusantara ini dengan berpegang teguh dengan keyakinannya masing-masing dan juga dengan landasan-landasan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Dan tak lupa juga etika, budaya, dan lain sebagainya itu tetap dijunjung bersama-sama dalam rangka menegakkan daripada semua kebaikan-kebaikan untuk kita warga Nusantara. Dan dari konten kali ini, jika banyak kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan kami. Dan kami tidak bermaksud meranah kemana-mana. Dan kami tegaskan sekali lagi, kami tidak berpihak kepada yang mana atau golongan tertentu mana yang akan dinilai atau dipilih nanti, tidak. Kami ingin tahu mengapa akhir-akhir ini banyak hal-hal seperti itu tadi, dan itu esensi atau hakikatnya. Semoga jeli menyikapinya. Dan itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan itu karena kesalahan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran dan kebaikan, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap Nusantara jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.